Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Clarissa dari kelas 11 IPA 2 akan membahas tentang kaloid. Kaloid adalah campuran yang bersifat heterogen tersebar merata dan partikelnya bisa dilihat dengan kasat mata. Kaloid adalah satu dari 3 jenis campuran utama. Selain larutan dan suspensi, kaloid dibagi-bagi lagi berdasarkan fase medium pendispersi dan fase zat terdispersi. Contoh kaloid adalah asap dan kabut. Asap dan kabut merupakan kaloid jenis aerosol. Selain asap dan kabut, contoh lainnya adalah susu. Susu merupakan kaloid jenis emulsi. Suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat, atau dengan kata lain campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Contoh suspensi adalah air sungai yang keruh, campuran kopi dengan air, campuran minyak dengan air. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua jenis molekul tercampur. Larutan tidak dapat dipisahkan dengan diendapkan dan perbedaan zat penyusunnya tidak kasat mata. Contoh larutan adalah larutan gula atau garam di dalam air. Apakah yang dimaksud dengan fase pendispersi dan fase terdispersi? Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Fase terdispersi merupakan zat terlarut, sedangkan fase pendispersi merupakan zat pelarut. Berikut contoh-contoh dari fase terdispersi dan fase pendispersi. Kabut, awan, dan hairspray, fase terdispersinya yaitu cair dan fase pendispersinya yaitu gas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari fase terdispersi dan fase pendispersi. Macam-macam kaloid yaitu 1. Aerosol, contohnya deodoran, obat nyamuk, semprotan, dan lain-lain. Yang kedua adalah sol, contohnya yaitu emas. Yang ketiga adalah emulsi, contoh dari emulsi adalah susu. Yang terakhir adalah gel, contohnya yaitu larutan sabun dalam air yang pekat dan panas akan menjadi cairan. Sebaliknya, jika kita dinginkan akan menjadi gel. Berikut ini adalah cara-cara membuat kaloid. Yang pertama adalah cara mekanik. Contoh dari cara mekanik adalah sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan suatu zat inert seperti gula pasir, kemudian mencampur serbuk halus dengan air. Yang kedua dengan cara peptisasi. Peptisasi adalah cara pembuatan kaloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat peptisasi. Contohnya agar-agar dipeptisasi oleh air, nitroseluloso oleh aseton, karet oleh bensin, dan lain-lain. Yang ketiga dengan cara busur Bredig. Cara busur Bredig biasanya digunakan untuk membuat sol-sol logam. Manfaat kaloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai industri makanan, contohnya keju, mentega, susu, dan saus salad. Yang kedua sebagai industri kosmetik dan perawatan tubuh, contohnya krim, pasta gigi, dan sabun. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat kaloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu kaloid adalah campuran yang bersifat heterogen tersebar merata dan partikelnya bisa dilihat dengan kasat mata. Kaloid adalah satu dari 3 jenis campuran utama selain larutan dan suspensi. Kaloid dibagi-bagi lagi berdasarkan fase medium pendispersi dan fase zat terdispersi. Dan kaloid mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sebagai industri makanan, sebagai industri kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Dan sekarang aku mau melakukan percobaan dengan membuat agar-agar. Di sini bahan-bahannya cuma Nutrijel, air, dan gula. Jadi pertama kita tambahkan air sebanyak 3,5 gelas atau 700 ml. Itu ukuran untuk 1 Nutrijel ya. Ini kita tuang Nutrijelnya. Lalu diaduk-aduk agar tidak menggumpal. Lalu kita tuang gula sesuai yang diinginkan. Karena aku buatnya menggumpal, jadi kita saring dengan saringan. Lalu kita diamkan 5 menit dan masukkan kulkas. Sekian penjelasan tentang kaloid dan terima kasih. Assalamualaikum.